Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak yang soleh solihah? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat, terus jaga kesehatan, jaga iman dan imunnya. Baik, kembali lagi kita belajar PAI dengan jarak jauh. Saat ini Bapak Abdullah Esos akan menyampaikan materi PAI pelajaran 2, senangnya belajar surah An-Nasr. Pelajaran PAI kelas 3, subtema yaitu menjelaskan isi kandungan surah An-Nasr pada ayat ke-1, 2, dan 3 dengan benar. Anak-anak yang soleh solihah, sebelum kita belajar bersama, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kembali untuk senantiasa menjaga kesehatan, yaitu dengan cara pertama senantiasa mencuci tangan, yang kedua memakan makanan yang bergizi dan teratur ya, dan tidak lupa juga untuk senantiasa berolahraga, jaga jarak, dan ketika kita keluar hendaknya memakai masker. Baik anak-anak yang solih, mari kita awali pelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang soleh solihah, masih semangat ya? Baik, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Apakah itu tujuan pembelajarannya pada kali ini? Yaitu melalui tayangan slide, video, serta penjelasan guru, anak-anak diharapkan dapat 1. Menyebutkan arti dari surah An-Nasr, mulai dari ayat 1 tentunya, hingga ayat ketiga dengan benar. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan Al-Quran surah An-Nasr pada ayat pertama, kedua, dan ketiga dengan benar. Baik, langsung saja ya. Penjelasan surah An-Nasr. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik. Nama suratnya adalah surah An-Nasr. Sudah kita baca mungkin ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya surah An-Nasr dari ayat 1 sampai tuntas. Sekarang ya, anak-anak harus paham apa itu surah An-Nasr. Surah An-Nasr memiliki arti. An-Nasr adalah artinya pertolongan. Lantas surah An-Nasr diturunkan di kota apa? An-Nasr diturunkan di kota Madinah. Maka surah An-Nasr dikatakan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Ingat, jika surah yang diturunkan di kota Makkah namanya Makkiyah. Jika diturunkan di kota Madinah namanya Madaniyah. Terdiri dari berapa ayat? Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ya, urutan surat keberapa? Surah ke-110. Setelah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun 100 dan 110-nya surah An-Nasr. Baik, mari kita baca kembali surah An-Nasr. Saat ini kita baca berikut artinya. Perhatikan baik-baik, ikuti Bapak dengan betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, yakni agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Anak-anak yang soleh solihah, mari kita bahas satu persatu.
Surah An-Nasr berisi kabar, yaitu tentang kabar gembira tentangnya, yaitu bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dengan pembebasan kota Mekah, atau yang sering kita dengar dengan istilah Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Yang kedua, surah An-Nasr berisi kabar gembira bahwa manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan ini terbukti setelah peristiwa Fathu Makkah tadi. Penduduk Makkah dan penduduk Arab dan sekitarnya berbondong-bondong memeluk agama Islam dengan percaya diri. Tidak ada paksaan sedikit pun. Selanjutnya yang ketiga, surah An-Nasr ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran. Karena apa? Yang dinyatakan Al-Quran benar-benar terjadi, yakni terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, dan manusia berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Nah, seperti itu kakak-kakak, anak-anak yang solih. Kemudian surah An-Nasr juga memberikan arahan untuk menisbatkan kemenangan kepada Allah. Bahwasannya kemenangan itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kemenangan adalah pertolongan dari Allah dan harus diikuti dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Ini yang terdapat di dalam ayat yang ketiga. Surah An-Nasr juga memberikan arahan untuk tidak sombong dan berbangga diri dengan kemenangan. Kadang kita luput ketika kita mendapatkan kenikmatan yang ada kita sombong. Tidak boleh sombong. Mengingatkan di sini kita tidak boleh berbuat sombong. Justru harus memperbanyak bersyukur kepada Allah agar nikmatnya ditambah dan memohon ampunan jika selama perjuangan ada kesalahan dan jika saat kemenangan tiba muncul perasaan yang tidak dapat yang ada di dalam jiwa. Anak-anak yang solih-solihah, selanjutnya surah ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah. Sebagaimana beliau kabarkan kepada Fatimah radhiyallahu an, juga sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dan sahabat ahli tafsir lainnya. Jadi peristiwa Fathu Makkah ini menunjukkan bahwasannya ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Jadi anak-anak, mari kita simpulkan bersama ya. Pertama, surah An-Nasr adalah surah yang keberapa? 110. Diturunkan di kota apa? Di kota Madinah. Makanya disebut dengan surah Madaniyah. Surah An-Nasr memiliki arti yaitu pertolongan. Terdiri dari 3 ayat. Ingat-ingat berapakah? 3 ayat. Baik. Kemudian yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang ketiga, perintah Allah kepada orang beriman agar senantiasa terus bertasbih, bertahmid, memuji Allah dan meminta ampunan kepada Allah, istighfar dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita latihan ya. Perhatikan. Yang pertama, apa arti dari surah An-Nasr? Yang kedua, apa isi kandungan surah An-Nasr ayat ke-1? Silakan. Masih ingat? Yang ketiga, surah An-Nasr terdiri dari berapa ayat? Yang keempat, apa isi kandungan surah An-Nasr ayat ketiga? Baik, itu latihan soalnya dari Quran surah An-Nasr. Selamat mengerjakan, ya. Jangan lupa belajar dengan baik di rumah. Baik, kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca doa. Berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang solih-solihah, Bapak pamit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian senantiasa belajar dengan baik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.